Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Jadi pada kali ini kita akan membahas tentang dukungan sistem operasi gitu. Jadi secara simpelnya nih, mungkin juga sedikit menyinggung tentang perkembangan sistem operasi juga ya gitu. Jadi sebelum kita mulai, kita harus tahu nih apa sih sistem operasi itu. Jadi sistem operasi adalah sebuah software yang berjalan di atas software gitu. Jadi sistem operasi ini harus diinstal dulu nih untuk menjalankan aplikasi lainnya gitu. Kayak misalkan Windows ya kan, kita harus install Windows dulu baru bisa jalanin aplikasi lain gitu, ya kan. Nah selanjutnya langsung aja nih ke materinya. Sebentar. Oke, ini adalah topik pembahasannya ya. Pertama kita bahas sistem operasi, terus letak OS, fungsi OS, kontrol program, dan manajemen memori gitu. Nah, kita tahu nih sistem OS itu apa. Jadi adalah program yang mengontrol eksekusi program aplikasi dan berperan sebagai interface antara pengguna komputer dengan hardware gitu. Jadi secara simpelnya ya yang kayak dibahas tadi ya. Jadi program ini tuh untuk mengontrol aplikasi lainnya gitu. Nah, tujuannya apa sih? Ya otomatis membuat program kita lebih mudah digunakan gitu, dan komputer kita lebih lebih mudah dipakai gitu meskipun bukan programmer gitu. Selanjutnya ada efisiensi nih, mengatur penggunaan proses, resource gitu, komponen yang digunakan dalam eksekusi proses gitu. Jadi komputer kita tuh terasa lebih efisien. Nah untuk letak OS-nya itu jadi secara simpel lagi nih, letak OS komputer itu ada di secara gampangnya tuh di awal gitu, di awal si komputer itu gitu. Jadi misalnya ada komputer, kita beli komputer, nah kita harus install OS-nya dulu untuk menjalankan aplikasi lainnya gitu. Jadi misal kita lihat di sini nih ada operating system software, ya kan. Nah di bawahnya itu ada ininya ya, datanya gitu. Ya jadi kita bisa pakai dengan baik gitu. Kalau kita lihat lagi tuh di paling kiri nih ada komputer, operating system, utilities, dan application programs ya. Kita punya komputer hardware kayak misalkan CPU, RAM, memori gitu, ya kan. Nah setelah kita udah punya semua itu, kita harus install operating systemnya, misalkan kayak Windows. Selanjutnya ada utilities, terus ada application dan program gitu ya. Terus fungsinya apa sih? Sebenarnya fungsi ini udah kita singgung dari awal ya gitu kan. Kayak untuk eksekusi program, terus membuat program yang mudah dieksekusi, mengorganisir lah gitu ya. Jadi pada zaman dulu nih, sebelum adanya OS ini, kita punya cara sendiri, komputer kita punya cara sendiri buat berjalan gitu. Nah secara gampang ini kita sebut sebagai ini aja ya, kontrol gitu. Dan kontrol ini dibagi dua, ada kontrol batch dan metode penjadwalan. Nah kalau yang batch ini sistemnya itu berurutan gitu. Jadi yang namanya program itu, misalkan ya ada banyak program, program pertama bakal jalanin dulu sampai selesai gitu, baru dia run lagi program yang lain gitu. Jadi program ini nggak bisa jalanin banyak program gitu. Jadi untuk kontrol program ini nggak bisa jalanin banyak program. Nah kayak gini nih. Nah sekarang ada lagi kontrol program pengembangan gitu. Jadi untuk ini nih bisa menjalankan lebih dari satu program gitu, seolah-olah bersamaan. Jadi misalkan nih ada program A dan program B, itu bisa dijalankan bersamaan gitu. Dan kita nggak perlu kayak program yang tadi, kayak yang ini lagi nih yang awal, nggak perlu. Selanjutnya ada penjadwalan nih, berbeda dengan yang kedua itu. Jadi sekarang yang penjadwalan ini lebih keren lah ya, karena udah ada ibaratnya fitur ready waiting gitu. Nah selanjutnya ada manajemen memori nih. Jadi kan untuk menjalankan sebuah aplikasi di atas OS itu kan butuh memori kan. Nah jadi kalau misalnya kita pakai control batch awal itu nggak perlu ada manajemen memori, karena ya memorinya ya dibagi dua gitu, satu bagian untuk sistem operasi, satu lagi buat yang dieksekusi gitu. Nah terus ada masalah buat multiprogramming, karena memorinya tuh masih belum jelas yang harus dibagi berapa gitu. Maka dari itu ada nih manajemen memori nih, ada manajemen memori swapping.
Nah, untuk manajemen memory swapping ini sesuai dengan namanya ya gitu. Jadi nge-swap gitu untuk memindahkan. Misalkan nih ada memori yang misalnya ada program ini dijalankan. Nah, setelah program ini dijalankan ya untuk program lainnya itu harus nunggu dulu gitu sampai memori kosong. Setelah memorinya kosong, program selanjutnya bisa dijalankan, ya sudah, program yang B-nya akan dijalankan gitu. Ini juga termasuk ya. Oke. Terus lagi nih ada manajemen memori partisi gitu. Jadi sesuai namanya, mempartisi itu kayak membagi-bagi. Jadi ini ada dua nih, ada fixed size partition sama variable size partition gitu. Jadi untuk fixed size partition itu ukuran boleh sama atau tidak tiap partisi, jadi bebas lah ya. Terus selanjutnya proses dimasukkan di tempat kosong yang ukurannya paling mendekati gitu. Jadi misalkan nih ada program ini butuh memorinya itu sekitar 80 gitu. Terus misalkan program B ini butuh memori lagi nih untuk jalankan kayak 81. Ya udah si program B sementara bakal dimasukin ke tempat yang B itu yang 81 gitu. Tapi sayangnya ada memori yang terbuang karena sebenarnya program B ini cuma butuh sekitar 79 sampai 80 aja gitu. Jadi ada memori terbuang gitu. Selanjutnya ada nih variable size partition gitu. Jadi variable size partition ini proses dimasukkan di tempat kosong yang ukurannya pas sesuai yang dibutuhkan gitu. Jadi kurang lebih sama kayak fixed size partition. Nah, selanjutnya ada lagi nih, akan terjadi banyak fragmen memori yang dipakai dan yang kosong. Untuk mendapatkan ruang yang cukup bisa dilakukan penempatan defragmentation dengan pengelompokan ruang-ruang yang terisi di depan. Tapi ini justru menambah waktu. Maksudnya gini nih, jadi untuk variable size itu kan misalkan ada banyak program, yang ada 10 program yang berjalan. Ya udah, program itu bakalan di manage sebaik mungkin gitu. Kayak misalkan dari A sampai 1 sampai 10 lah gitu. Kalau zaman dulu itu untuk berjalannya aplikasi itu penempatan memorinya, penempatan posisi memorinya untuk ininya ya, memori berjalannya aplikasi ya, itu nggak jelas. Jadi misalkan dari 1 loncat ke 12 gitu. Nah, karena ada variable size ini, udah dia bakal sesuai urut gitu, 1, 2, 3 gitu. Nah, maka dari itu muncul ide pegging. Nah, pegging itu yang udah kita bilang tadi ya gitu. Jadi bagi memori yang menjadi potong-potongan kecil disebut frame. Nah, ini kita jelasin aja lah ya. Nah, kalau dulu kan gini kan, memori yang 16 dipakai, 17 dipakai, terus 19 dipakai, kan nggak jelas kan. Nah, sekarang ada lagi nih pegging nih. Nah, sekarang terurut semuanya gitu. Jadi pegging ini virtual memory pada Windows dan Linux merupakan swapping dibantu pegging. Terus pada kondisi tertentu, mode virtual memory Windows tidak hanya menggunakan hard disk sebagai tempat swapping, tapi juga tempat pegging memori pura-pura gitu untuk menempatkan page frame-nya gitu apabila dibutuhkan. Terus selanjutnya ada ternyata selesai nih materi kita. Oke, baik, terima kasih ya udah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Goodbye.